Menjadi salah satu kementerian dalam tanda kutip basah, Kementerian Agama rentan melahirkan praktik korupsi. Sebut saja korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang merugikan negara sekitar 1,1 triliun rupiah. Belum lagi sistem pelayanan haji yang masih buruk. Bagaimana membersihkan Kementerian Agama dari praktik korupsi? Apa yang harus dilakukan agar persoalan penyelenggaraan ibadah haji dan juga hal-hal lainnya dapat diatasi? Kita akan mendiskusikannya langsung dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman, ini pertama, selamat bertugas kembali dulu nih Pak. Oh ya, terima kasih. Nah Pak Lukman, ini kan sudah menjadi semacam stereotip ya, bahwa Kementerian Agama itu dalam tanda kutip disebut sebagai kementerian yang basah. Bahkan hasil dari penelitian juga bahwa Kementerian Agama termasuk kementerian yang secara penilaian publik itu juga masih kurang baik. Nah, kalau dari sebelumnya Pak Lukman sempat juga menjadi menteri dalam beberapa bulan, itu sudah dipetakan belum Pak? Ini di mana saja di bagian Kemenak ini yang sebetulnya rawan praktik korupsi? Iya, jadi begini, dalam Kementerian Agama itu ada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Jadi haji memang menghimpun puluhan triliun rupiah dana-dana yang merupakan setoran dari calon jamaah haji yang kemudian digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji begitu. Lalu yang juga besar adalah dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Pendidikan Keagamaan, itu juga puluhan triliun dana yang ada di sana. Jadi memang dua hal ini yang karena begitu banyak dana yang ada di sana, lalu kemudian ada anggapan seperti tadi. Oleh karenanya, sejak beberapa bulan yang lalu, saya sudah mencoba bersama teman-teman di Kementerian Agama untuk merumuskan nilai-nilai sebagai nilai budaya kerja kita. Jadi saya ingin semua mereka yang ada di Kementerian Agama itu punya persepsi, paradigma, cara pandang yang sama terkait dengan nilai apa yang ingin ditegakkan. Jadi ada 5 nilai. Itu ada integritas, lalu profesionalitas, lalu inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. 5 nilai inilah yang kita harapkan ada pada diri setiap pegawai, staf, sejak dari menterinya sampai dengan yang paling bawah. Sehingga dengan nilai-nilai itu kita harapkan mereka dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dalam menjalankan kewajibannya itu betul-betul menegakkan nilai-nilai ini sehingga tidak ada. Gimana cara menanamkan nilai-nilai itu? Ini kan kita anggap ini nilai yang baru gitu ya, budaya kerja yang baru gitu Pak. Sementara Kementerian Agama itu sejak dulu dinilai sebagai salah satu negara yang kementerian yang basah seperti itu. Gimana kita akan membuat mekanisme tertentu melalui pelatihan-pelatihan, juga melalui pengawasan sesama kita. Itu sudah dilakukan? Ini yang sedang kita. Jadi kita sekarang tahapannya merumuskan terlebih dahulu nilai-nilai itu, lalu kemudian kita sosialisasikan, lalu tahapan berikutnya adalah bagaimana kita bekerja untuk melakukan proses internalisasi kepada diri setiap karyawan, setiap pegawai di Kementerian Agama. Nah ini kan sebetulnya kalau kita bicara soal praktik-praktik korupsi, ini kan biasanya bukan hanya orang yang sekedar terus tiba-tiba menjadi mencuri sedikit-sedikit gitu. Biasanya ada semacam mungkin preman-premannya gitu yang penjahat-penjahatnya lah gitu. Nah ini adakah proses dalam tanda kutip mungkin tindakan-tindakan kepada mereka yang sudah dilakukan? Jadi yang sudah saya lakukan, karena sebelum pemerintahan ini saya sempat punya pengalaman 4 bulan di pemerintahan Pak SBY yang lalu. Di situ saya membangun upaya agar mengembalikan trust, kepercayaan publik kepada Kementerian Agama, maka satu-satunya cara adalah bagaimana saya bisa mewujudkan transparansi. Karena dengan keterbukaan, harapannya adalah kepercayaan itu bisa kembali. Dan melalui keterbukaan, maka semua kita yang ada di Kementerian Agama itu dikontrol oleh publik. Jadi masyarakat harus memiliki akses yang luas untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi transparansi adalah... Contoh transparansinya seperti apa Pak? Misalnya kaitannya dengan penyelenggaraan haji, terkait dengan pemanfaatan kota, karena kotanya sangat terbatas, khususnya sisa-sisa kota ini, yang dulu-dulu ini dimanfaatkan oleh ya katakanlah pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kewenangan, kedekatan dan sebagainya. Tahun ini sama sekali tidak ada satupun
sisa kuota yang digunakan tidak oleh calon jamaah haji itu sendiri. Artinya misalkan gini, kalau sekarang ini tahun 2014, mestinya ada calon haji yang berangkatnya 2015 karena ada sisa kuota, mereka naik. Jadi Seperti hanya itu ya? calon jamaah haji yang sudah mengantri sajalah yang boleh memanfaatkan sisa kuota. Ada penolakan-penolakan? Ya, tentu ada beberapa yang biasanya ingin mendapatkan kemudahan, keistimewaan, kekhususan untuk menggunakan sisa kuota. Tapi saya mengatakan untuk tahun ini dan ke depan, maaf saja kalau bukan calon jamaah haji, kalau tidak masuk dalam urutan calon jamaah haji, ya tidak bisa menggunakan Ada itu. yang disampaikan langsung ke Pak Lukman juga? Artinya penolakan-penolakan itu agar mereka juga tetap diistimewakan dalam... Ya, secara pribadi ada beberapa lah yang seperti itu, tapi saya harus bagaimanapun juga saya harus mementingkan, memprioritaskan kepentingan yang lebih banyak, yaitu para calon jamaah haji yang sudah mengantri bertahun-tahun. Ya, Pak Lukman, ini kalau kita bicara soal haji, ini kan proses hukum soal apa namanya pengelolaan dana haji juga sedang berlangsung saat ini. Ya. Nah, dari pengelolaan haji sendiri, selain kuota, di mana lagi sebetulnya titik-titik yang rawan praktik korupsi? Ya, jadi sejak akhir pemerintahan yang lalu, pada pertengahan September, alhamdulillah sudah disahkan undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji. Jadi ke depan, mulai tahun depan, saya berharap ini bisa diimplementasikan. Pengelolaan keuangan haji tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Agama. Ini sudah terpisah oleh sebuah badan pengelola tersendiri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi ini juga bagian dari transparansi, bagian juga profesionalitas, bahwa yang mengelola keuangan haji yang sangat besar itu sebaiknya ditangani oleh kalangan yang profesional. Apakah di bawah Kementerian Agama tapinya? Tidak? Tidak. Jadi badan ini terlepas sama sekali dari Kementerian Agama, dia bertanggung jawab kepada Presiden. Itu. Ya, nah ini kan salah satu solusinya nih Pak. Ya. Tapi kalau boleh mungkin cerita sedikit, di mana saja selain masalah kuota haji yang sangat rawan praktik korupsi? Yang juga misalnya tentang penyewaan pemondokan. Pemondokan itu adalah hotel-hotel baik di Mekah maupun di Madinah yang akan didiami oleh para calon jemaah haji kita. Nah, sejak tahun ini saya menerapkan mekanisme bahwa sewa menyewa, jadi deal dengan para pemilik hotel-hotel itu harus direkam oleh video. Jadi sehingga kemudian ini untuk menepis anggapan adanya mafia perumahan, markup harga, dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan secara transparan, lalu terdokumentasi, terekam, tidak hanya audio tapi juga videonya. Lalu kemudian dengan cara seperti itu, alhamdulillah tahun ini kita bisa berhemat tidak kurang dari 140 miliar rupiah. 140 miliar? Dari cara yang sewa menyewa ya? seperti itu, baik di Mekah maupun di Madinah. Artinya sebetulnya memang proses yang selama ini terjadi ini, ya kalau kita hitung-hitungan pro rata seperti itu, tiap tahun bisa menghemat sebanyak itu dari hal pemondokan saja gitu. Iya, tidak harus dimaknai seperti itu, tapi setidak-tidaknya dengan transparansi maka kemudian masing-masing, khususnya kami yang ada di Kementerian Agama, tim perumahan dan lain sebagainya, bekerja dengan penuh kehati-hatian, dengan tanggung jawab yang tinggi, karena kita disaksikan oleh banyak pihak begitu. Jadi ini bagian yang ingin saya tumbuhkan dan mudah-mudahan ini bisa berlangsung terus ke depan. Saya ingat waktu pas pertama kali Pak Lukman menjadi menteri, pada saat itu nggak lama kemudian Pak Lukman langsung berhubungan dengan KPK untuk menanyakan, berkoordinasi segala macam. Apakah langkah-langkah yang dilakukan ini adalah termasuk rekomendasi dari KPK? Ya, itu bagian dari yang sebenarnya mereka harapkan. Jadi semangatnya adalah transparansi gitu. Lalu kemudian saya menerjemahkan transparansi itu dengan cara-cara seperti tadi itu. Pak Lukman, kita akan sambung ini di segmen berikut. Baik. Kementerian Agama harus bersih. Dialog kita lanjutkan masih bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman, ini kalau kita bicara soal Kementerian Agama ini, tadi kita sempat waktu off air-nya saya sempat bilang sedikit. Pandangan saya tentang Kementerian Agama waktu kecil adalah tempatnya orang-orang yang soleh, tempat orang-orang yang jujur, terus sangat baik lah gitu dibandingkan dengan kementerian yang lain. Tapi ketika kita dewasa, kita punya pandangan yang berbeda, bahkan 180 derajat gitu. Ini dianggap sebagai kementerian yang basah, banyak orang-orang yang melakukan praktik-praktik korupsi di sana. Nah, ini
bagaimana sebetulnya ini bisa terjadi, Pak Ya. Lukman? Jadi benar anggapan itu, meskipun kenyataannya tidak seperti anggapan tadi itu. Jadi saya Terlalu meyakini, ya terlalu ekstrim lah anggapan itu, karena saya meyakini betul bahwa masih lebih banyak di Kementerian Agama yang baik-baik itu. Hanya saja memang kita tidak bisa menutup mata, ada oknum-oknum tertentu yang perilakunya lalu kemudian mencemari seluruh mereka yang ada di Kementerian Agama. Tapi sebenarnya jumlah mereka Apa tidak. penyebabnya? Apakah karena tidak ada pengawasan yang ketat, tidak ada apa namanya? Betul. Ya, ini law enforcement yang kompleks ya, antara lain seperti yang Anda sebutkan. Itulah kenapa kemudian pada bulan-bulan pertama ketika saya berada di Kementerian Agama, hal mendasar yang ingin saya bangun adalah membangun kesadaran bahwa seperti yang Anda katakan, Kementerian Agama itu berbeda dengan kementerian-kementerian yang lain karena ada label agama di situ. Karena agama, maka semua kita memiliki persepsi, pemahaman bahwa yang ada di dalamnya tentulah orang-orang yang mengerti agama, yang perilakunya baik-baik begitu. Nah, karenanya ini yang harus ditumbuhkan kesadaran. Itulah kenapa saya membangun nilai-nilai yang bisa menjadi budaya kerja di internal Kementerian Agama. Tentu ini butuh waktu, proses begitu ya, tapi setidak-tidaknya mengembalikan kesadaran ini untuk lalu kemudian menjadi acuan kita bersama, menjadi yang mendasar sehingga ke depan kita bisa lebih amanah, harapannya seperti itu. Ya, nah ini kan kalau kita bicara soal amanah, kita bicara tadi ada satu soal pengelolaan dana haji. Gitu. Kita ingat juga beberapa waktu yang kebelakang ini juga soal Al-Quran, bahkan kitab suci juga itu juga dikorupsi juga. Ini kan apa namanya kelewatan seperti itu, Pak Lukman. Nah itu baru dua hal yang kelihatan gitu. Dan orang-orang yang akhirnya terkait juga belum semuanya juga muncul ke permukaan sebetulnya. Pasti ada orang-orang di internal kementerian juga yang sebetulnya juga terlibat. Nah ini bagaimana? Oleh karenanya saya ingin mengajak kita semua, khususnya yang ada di Kementerian Agama, untuk betul-betul bisa mengambil hikmah dari kasus-kasus yang sangat memalukan itu, yang sangat memprihatinkan itu. Jadi kita harus bisa mengambil momentum dari kasus-kasus itu untuk kita bangkit kembali. Jadi justru karena adanya kasus-kasus itulah maka kita harus berbenah diri, mawas diri, introspeksi untuk bagaimana kepercayaan publik yang sudah tercederai itu harus kemudian kita kembalikan lagi, kita rebut lagi. Maka ya mudah-mudahan itu bisa menjadi landasan dasar bagi kita untuk kembali memperbaiki diri. Nah, soal memperbaiki diri tadi kan Pak Lukman sempat mengatakan ada budaya kerja baru yang ingin ditanamkan, ada nilai-nilai gitu ya, yang ingin ditanamkan. Nah, selain itu juga dalam dua kasus yang terlihat ini sajalah gitu, adakah orang-orang di kementerian, di internal Kementerian Agama yang mendapat sanksi tegas karena apa namanya, karena ulah mereka seperti itu? Artinya juga kan itu pasti kan jelas ya. Itu kan akan memberikan efek. Bulan-bulan saya hanya 4 bulan pada pemerintahan yang lalu, salah satu hal yang sangat dilematis yang saya hadapi adalah ketika saya harus menandatangani sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada katakanlah staf pegawai anak buah saya begitu. Dilematis mengapa? Karena sanksi itu dari yang sangat berat, misalnya diberhentikan dengan tidak hormat karena itu menyangkut masa depan keluarganya. Tapi kalau tidak saya berikan sanksi itu, maka ini akan mengganggu kepentingan yang lebih besar gitu. Jadi sanksi-sanksi seperti itu ada beberapa yang kita lakukan dan saya sudah mengatakan berapa banyak, kepada Pak, kalau boleh tahu? Ya tentu jumlahnya saya tidak hafal ya, prosentasinya saya tidak hafal, tapi intinya saya juga ingin sampaikan kepada Inspektorat Jenderal pengawasan internal kita untuk bagaimana lebih mengedepankan preventif, jadi pencegahan daripada penindakan begitu. Meskipun penindakan itu juga, jadi penindakan itu bagian yang terakhir kalau memang sudah tidak bisa lagi ada alternatif. Tapi karena kita keterpaksaan ingin, sebetulnya. iya, kita ingin lebih mengedepankan pencegahan supaya orang jangan sampai melakukan kesalahan begitu. Nah, kalau kita tadi bicara soal pengelolaan dana haji, Pak Lukman, soal pemetaan tadi juga ada bicara soal pendidikan Islam. Nah, ini juga dananya besar menurut Anda tadi. Ini kalau kita bicara soal dana yang besar, kalau saya melihat di lapangan misalkan kayak madrasah-madrasah itu kan sebetulnya banyak yang kondisinya juga masih perlu perhatian lebih. Nah, ini
apa yang salah sebetulnya? Jadi saya dalam rangka transparansi tadi itu, saya ingin membangun sistem informasi terpadu yang lebih baik begitu. Sehingga ke depan harapan saya jangan sampai ada madrasah atau lembaga pendidikan keagamaan apapun di sebuah daerah, di kecamatan atau di suatu desa yang kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi harus ada informasi yang cepat diketahui oleh jajaran Kementerian Agama bahwa ada sejumlah lembaga pendidikan keagamaan yang segera memerlukan bantuan. Dan saat ini itu tidak berjalan. Iya, berjalan tapi belum sebagaimana harapan begitu ya. Jadi ini yang saya ingin percepatan itu, lalu kemudian bentuk-bentuk bantuan itu juga harus lebih transparan. Jadi bantuan-bantuan peralatan kepada sekolah-sekolah, peralatan laboratorium, peralatan sarana sekolah-sekolah dan lain sebagainya, ini yang ada terjadi kasus-kasus penyimpangan, ada markup harga, lalu ada ya macam-macam lah temuan-temuan yang selama ini saya ikuti dari laporan-laporan Inspektorat Jenderal kita itu. Jadi ke depan memang harus dibangun lagi-lagi transparansi begitu sehingga akuntabilitas ini betul-betul bisa terwujud. Itu menjadi satu prioritas utama ya, transparansi. Saya pikir itu ya. Baik, kita akan sambung di segmen berikut, Pak Lukman. Terima kasih. Kementerian Agama harus bersih. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama Menteri Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman, ini kalau kita bicara soal korupsi ada istilah misalkan stick and carrot gitu. Jadi hukuman dulu, baru kalau kamu berhasil baru dikasih ini. Kalau misalkan dibalik gitu kan mungkin juga Pak ya. Carrot dulu dikasih. Artinya kalau misalkan kesejahteraan mereka sudah oke, tapi masih melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang atau hukum, baru dikasih sticknya. Nah, dari segi kesejahteraan Pak, sebetulnya dari staf-staf di Kementerian Agama itu seperti apa? Apakah memang sudah dirasa sebetulnya cukup, berarti mentalnya yang rusak atau bagaimana sebetulnya? Ya, ini bicara cukup atau tidak cukup ini memang relatif ya. Ini memang ukurannya memang kemudian menjadi. Tapi beginilah, ya, sebenarnya hakikatnya sama, sebagaimana juga pegawai-pegawai di kementerian yang lain. Apalagi sekarang ada tunjangan kinerja, ada remunerasi begitu ya, dan ini di Kementerian Agama juga sudah berjalan itu. Nah, jadi lagi-lagi saya merasa bersyukur bahwa Kementerian Agama itu punya tagline atau punya semboyan ikhlas beramal. Jadi ini yang juga saya bangkitkan semangat, spirit, bagaimana keikhlasan itu juga menjadi acuan kita. Artinya dalam bekerja pun itu juga harus ditunjukkan ya, keikhlasan dalam bekerja meskipun itu. juga tadi itu reward dan punishment juga harus berjalan. Jadi ya kesejahteraan kita coba terus perbaiki begitu, tentunya dengan sistem kepegawaian yang ada begitu ya. Tapi bagaimanapun juga kita ini kan manusia, bukan mesin begitu. Jadi spirit itu menjadi penting, ruh, jiwa yang menyemangati kerja kita itu menjadi penting. Karenanya itu yang ingin saya bangun terlebih dahulu, sehingga imbalan carrot yang Anda sebutkan itu bukanlah menjadi prioritas utama yang amat sangat mendasar, tapi itu akibat saja dari keikhlasan kita bekerja, mengabdi kepada melayani masyarakat, lalu kemudian kita mendapatkan reward tadi itu. Ya, ini kalau kita bicara soal reward sedang diupayakan terus-menerus, terus juga nilai-nilai budaya kerja juga terus ditanamkan seperti itu. Sebetulnya kan di Kementerian Agama ada Inspektorat Jenderal gitu. Betul. Dan itu irjennya juga bekas orang KPK seperti itu kan. Pak Yasin. Pak Yasin. Nah, ini artinya kan sebetulnya ada semangat untuk berubah, untuk menjadi sebuah kementerian yang bersih gitu. Betul. Itu mestinya menjadi sangat kuat gitu. Ya betul. Saya mengalami sendiri beberapa bulan terakhir ini perubahan itu kelihatan sekali, nampak begitu. Jadi saya bersyukur bahwa harapan saya juga ternyata disambut oleh banyak kalangan, bahkan hampir semua yang ada di Kementerian Agama. Dan saya pun juga sadar ini kan butuh waktu, proses tidak sederhana, karena juga sistem juga harus dibangun, tidak hanya semata-mata menumbuhkan kesadaran, tapi juga sistem selain budaya kerja, jadi sistem kerja, sistem pengawasan dan lain sebagainya, itu kan juga harus dibangun. Jadi memang tapi setidak-tidaknya saya sangat optimis karena perubahan itu terasa gitu.
Dan itu nampak. Itu nampak. Artinya perubahan ke arah yang lebih baik, begitu ya, yang ke arah bertanggung jawab. Tadi itu semangat untuk betul-betul bahwa akuntabilitas ini menjadi sesuatu yang diperlukan karena kita dilihat oleh semua mata yang ada di masyarakat dan seterusnya. Kalau kita bicara soal korupsi kan sebetulnya gini Pak Lukman, sistemnya mungkin sudah ada nilai-nilai mungkin juga walaupun tidak tertanam secara vulgar gitu, tapi juga ada gitu kan. Nah, mereka itu kan sering mencari celah. Begitu juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Lukman, misalkan mencoba untuk menanamkan kembali nilai-nilai luhur dalam kerja, terus juga proses pengawasan sistem segala macam diperbaiki. Tapi yang namanya mental biasanya akan tetap mencari celah. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pak Lukman? Ya, yang jelas ya penegakan hukum pada akhirnya gitu. Kalau sudah segala upaya, kalau segala upaya sudah ikhtiar sudah optimal, maksimal, maka satu-satunya cara ya tadi itu penegakan hukum. Mereka-mereka yang memang kemudian bersalah ya harus betul-betul diberikan punishment supaya sistem bekerja. Dan saya meyakini bahwa yang bersalah itu jauh lebih kecil daripada yang bekerja dengan baik, dengan ikhlas. Hanya kan expose pers itu ya maaf saja kan, media itu kan lebih senang yang sensasional kan begitu, yang sesuatu yang di luar dari kewajaran. Tapi itu kan pepatah memang bilang begitu Pak. Betul. Gara-gara nilai titik rusak susu sebelah. Itulah kenapa kemudian menurut hemat saya ya penegakan hukum yang sedikit yang merusak ini ya kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki ya apa boleh buat ya harus diberikan sanksi yang tegas gitu. Baik Pak Lukman, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.